Wow, kabar mengejutkan. Timnas Indonesia bisa segera dekati pemain keturunan yang disia-siakan Timnas Belanda. Siapakah saja mereka? Alasan kuat, ternyata ada andil besar dari pemain Timnas Indonesia, yang sebabkan Graham Arnold akhirnya mundur dari kursi pelatih Australia. Begini penjelasannya. Media Belanda sampai terheran-heran. Banyak pemain yang rela lepas paspor Belanda untuk bisa bergabung dengan Timnas Indonesia. Kira-kira ada apa ya? Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Graham Arnold mundur usai dipermalukan Timnas Indonesia. Graham Arnold, pelatih tim nasional Australia, resmi mengundurkan diri setelah hasil imbang 0-0 melawan Timnas Indonesia pada 10 September 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Keputusan ini disampaikan secara resmi oleh Asosiasi Sepak Bola Australia pada Jumat 20 September. Pengunduran diri Arnold yang telah menjadi pelatih terlama dalam sejarah Soccer Oz terjadi hanya 10 hari setelah pertandingan yang berakhir tanpa gol tersebut. Hasil imbang melawan Indonesia tampaknya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan mundur Arnold. Pertandingan ini merupakan bagian dari persiapan Australia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski Soccer Oz menguasai sebagian besar pertandingan, mereka gagal mencetak gol dan harus puas berbagi poin dengan Timnas Indonesia. Hasil ini mengecewakan banyak pihak, terutama karena Australia memiliki rekam jejak yang lebih kuat di pentas sepak bola internasional. Dalam pernyataannya, Asosiasi Sepak Bola Australia menjelaskan bahwa Arnold telah memberitahukan niatnya untuk mundur pada awal pekan ini dan keputusan tersebut diterima oleh Dewan Federasi. Arnold yang kini berusia 61 tahun sebelumnya dikenal sebagai salah satu pelatih dengan karier panjang dan berpengaruh di Australia. Selama masa kepemimpinannya, ia berhasil membawa Australia tampil di berbagai ajang bergengsi, termasuk Piala Dunia dan Piala Asia. Meski demikian, performa Australia dalam beberapa pertandingan terakhir, termasuk hasil imbang melawan Indonesia, menimbulkan tekanan besar bagi Arnold. Timnas Australia diharapkan mampu bersaing di level internasional, terutama dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang semakin mendekat. Dengan mundurnya Arnold, Australia kini fokus untuk mencari pelatih baru yang diharapkan dapat membawa tim melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia. Dalam rilis resmi yang disampaikan oleh Asosiasi Sepak Bola Australia, disebutkan bahwa pengganti Arnold akan segera diumumkan sebelum jendela kedua kualifikasi AFC Asia putaran ketiga pada bulan Oktober. Pemilihan pelatih baru menjadi prioritas utama mengingat pentingnya kualifikasi ini bagi Australia untuk memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Kepergian Arnold menandai akhir dari satu babak dalam sejarah sepak bola Australia. Selama masa kepemimpinannya, ia memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan sepak bola di Australia. Namun dengan berbagai tantangan yang dihadapi tim nasional belakangan ini, terutama setelah hasil imbang melawan Indonesia, keputusan Arnold untuk mundur menjadi langkah yang tidak dapat dihindari. Kini Australia menghadapi masa transisi dengan harapan menemukan pelatih baru yang dapat membawa Soccer Oz meraih sukses di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Alasan Asnawi Mangkualam ribut dengan Dimas Derajat. Pertandingan antara Persib Bandung melawan Port FC di ajang Liga Champions Asia 2024 menarik perhatian publik, terutama karena keributan yang terjadi antara dua pemain Timnas Indonesia, Dimas Derajat dan Asnawi Mangkualam. Insiden ini menjadi topik hangat di kalangan pecinta sepak bola. Mengingat keduanya merupakan pilar penting bagi skuad Garuda dan sedang dalam pengawasan langsung pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang hadir menyaksikan laga tersebut.
Persib Bandung harus menerima kekalahan tipis 0-1 dari Port FC dalam laga yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada 20 September 2024. Namun bukan hanya kekalahan yang menjadi sorotan utama, melainkan bentrokan yang melibatkan Dimas Drajat dan Asnawi Mangkualam. Momen panas tersebut terjadi di tengah pertandingan saat keduanya terlibat adu mulut dan saling dorong meskipun berasal dari tim yang sama dalam konteks tim nasional. Kabarnya ketegangan tersebut dipicu oleh frustasi di lapangan di mana kedua pemain merasa kecewa dengan performa tim dan hasil pertandingan yang tidak memuaskan. Asnawi yang bermain sebagai bek sayap untuk Persib terlihat frustrasi sepanjang pertandingan, terutama karena beberapa kali serangannya gagal menembus pertahanan Port FC. Sementara itu Dimas Drajat yang bermain sebagai striker di tim lawan juga terlihat kesal karena ketatnya pengawalan dari pemain-pemain Persib, termasuk Asnawi. Atmosfer Stadion Sijalak Harupat juga disebut-sebut sebagai salah satu pemicu emosi Asnawi. Ia dikabarkan kecewa dengan minimnya dukungan dari para supporter yang hadir di stadion. Kondisi ini dianggap mempengaruhi psikologis pemain, terutama karena harapan besar dari para penggemar Persib yang menginginkan kemenangan di kandang sendiri. Kecewa dengan situasi di lapangan dan tekanan dari atmosfer stadion, Asnawi sempat meluapkan emosinya yang kemudian berujung pada bentrok dengan Dimas. Shin Tae-yong yang berada di tribun penonton tampak mengamati situasi tersebut dengan seksama. Sebagai pelatih yang dikenal tegas dan berorientasi pada disiplin, Shin diperkirakan tidak akan membiarkan insiden ini berlalu begitu saja. Keduanya, Asnawi dan Dimas, mungkin akan mendapat peringatan atau evaluasi dari pelatih asal Korea Selatan itu, mengingat keduanya merupakan bagian penting dari persiapan timnas Indonesia menuju ajang internasional. Meski keributan tersebut berhasil diredakan oleh rekan-rekan satu tim, kejadian ini menyoroti pentingnya pengendalian emosi di lapangan, terutama ketika tekanan pertandingan begitu tinggi. Baik Asnawi maupun Dimas sebagai pemain profesional dan representasi timnas Indonesia diharapkan mampu menjaga sportivitas meskipun dalam kondisi pertandingan yang sulit. Kekalahan Persib dari Port FC serta insiden antara Asnawi dan Dimas menjadi pelajaran berharga bagi para pemain bahwa fokus dan kerja sama tim sangat penting dalam menghadapi pertandingan berat. Bagi pelatih Shin Tae-yong, insiden ini juga menjadi perhatian khusus mengingat kedisiplinan dan harmoni tim adalah kunci kesuksesan dalam kompetisi yang lebih besar di masa depan. Posisi yang cocok bagi Eliano Reijnders di timnas Indonesia. Eliano Reijnders, calon pemain naturalisasi yang akan memperkuat timnas Indonesia, merupakan pemain versatil yang mampu bermain di berbagai posisi. Kemampuan bermain di beberapa posisi ini menjadi aset berharga bagi tim, terutama di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong yang kerap menginginkan pemain serba bisa. Namun jika dilihat dari statistik dan kemampuannya, posisi manakah yang paling cocok bagi Eliano untuk tampil maksimal di skuad Garuda? Sebagai pemain muda berusia 23 tahun, Eliano telah membuktikan kualitasnya di Eredivisie bersama PEC Zwolle. Dalam 32 penampilannya musim lalu, ia mencatatkan 3 gol dan 1 assist yang menunjukkan bahwa dirinya mampu berkontribusi di lini serang. Namun ketika membedah statistik lebih mendalam, kemampuan bertahan Eliano tampak lebih menonjol dibandingkan performanya di depan gawang. Inilah yang membuat banyak pihak mempertanyakan apakah posisi penyerang benar-benar menjadi peran ideal bagi Eliano di timnas Indonesia. Berdasarkan statistik bertahan, Eliano menunjukkan performa yang sangat baik. Rata-rata ia mencatatkan 1,1 tackle, 3,1 recoveries, dan 1,1 sapuan per pertandingan. Selain itu, ia hanya dilewati oleh lawan sebanyak 0,9 kali per laga. Angka-angka ini menggambarkan bahwa ia memiliki kemampuan bertahan yang solid, kualitas yang sangat diperlukan untuk seorang bek sayap atau fullback. Ketika ditempatkan di posisi bek kanan oleh PEC Zwolle, Eliano mampu menjaga pertahanan dengan baik, sekaligus membantu serangan dengan kemampuan distribusi bolanya. Selain itu, kemampuan operan Eliano juga cukup impresif. Ia mencatatkan rata-rata 14,8 operan akurat per pertandingan dan 0,3 umpan silang akurat per laga. Statistik ini menunjukkan bahwa selain bertahan, Eliano juga mampu memberikan kontribusi saat timnya menyerang,
terutama dalam situasi build-up play dari belakang. Dari segi serangan, meskipun Liano mampu mencetak beberapa gol, statistiknya di lini depan cenderung kurang konsisten. Ia hanya mampu mencatatkan rata-rata 0,3 tembakan tepat sasaran dan 0,4 dribble per pertandingan, serta tidak menciptakan peluang besar dalam setiap laga. Hal ini menandakan bahwa meskipun memiliki potensi sebagai penyerang, ia belum sepenuhnya memaksimalkan perannya di posisi tersebut. Melihat performa dan statistik Liano, posisi yang paling cocok baginya di timnas Indonesia tampaknya adalah sebagai fullback, khususnya bek kanan. Di posisi ini, ia bisa memanfaatkan kemampuan bertahannya yang solid serta distribusi bola yang akurat untuk membantu tim di kedua sisi lapangan. Selain itu, fleksibilitasnya dalam bertahan dan menyerang akan sangat berguna bagi timnas Indonesia, terutama dalam pertandingan dengan intensitas tinggi di kualifikasi internasional. Namun bukan berarti Liano tidak bisa berkembang di posisi lain. Shin Tae-yong sebagai pelatih yang dikenal memiliki pendekatan dinamis, mungkin akan menemukan cara untuk memaksimalkan potensi Liano di lini serang. Dengan pelatihan yang tepat, Liano mungkin saja bisa bertransformasi menjadi penyerang yang handal. Meski demikian, melihat statistiknya saat ini, fullback tampaknya menjadi posisi yang paling menjanjikan bagi kariernya di timnas Indonesia. Media Belanda sampai heran banyak pemain yang rela lepas pasport Belanda demi bela timnas Indonesia. Media Belanda baru-baru ini terkejut dengan fenomena banyaknya pemain asal Belanda yang memilih membela timnas Indonesia. Media seperti De Stentor bahkan mempertanyakan mengapa pemain-pemain berbakat yang bermain di Eredivisie, Liga Top Belanda, seperti Maes Hilgers dan Tom Haye, lebih memilih untuk membela timnas Indonesia daripada menunggu kesempatan dipanggil ke timnas Belanda, yang sering dijuluki sebagai timnas pusat. Fenomena ini menimbulkan banyak spekulasi. Salah satu alasan yang paling mungkin adalah ikatan emosional dan sejarah para pemain tersebut dengan Indonesia. Banyak dari mereka yang memiliki darah keturunan Indonesia dari kakek atau nenek mereka, sehingga membela timnas Indonesia bisa menjadi cara untuk menghormati dan merayakan warisan leluhur mereka. Hal ini juga diakui oleh beberapa pemain keturunan Belanda Indonesia yang telah dinaturalisasi sebelumnya. Mereka merasa bangga bisa kembali membela tanah leluhur dan memberikan kontribusi bagi sepak bola Indonesia. Tidak hanya karena alasan emosional, peluang bermain di level internasional juga menjadi faktor yang memengaruhi keputusan para pemain tersebut. Di Belanda, persaingan untuk masuk ke timnas Oranje sangat ketat, terutama dengan banyaknya talenta muda yang bersaing di liga domestik dan Eropa. Bagi beberapa pemain, membela timnas Indonesia memberikan peluang untuk berkompetisi di panggung internasional yang lebih besar, seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Sesuatu yang mungkin lebih sulit dicapai jika tetap menunggu panggilan dari timnas Belanda. Selain itu, perkembangan pesat sepak bola Indonesia, terutama di bawah kepemimpinan pelatih Shin Tae-yong, juga menjadi daya tarik. Timnas Indonesia telah mencatat berbagai prestasi termasuk lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 dan menumbangkan tim-tim kuat seperti Australia dan Korea Selatan. Hal ini tentunya menarik bagi para pemain keturunan Belanda yang ingin menjadi bagian dari tim yang sedang naik daun. PSSI juga sangat proaktif dalam proses naturalisasi ini, yang semakin memperkuat keinginan para pemain diaspora untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Beberapa pemain yang saat ini tengah dalam proses naturalisasi, seperti Maes Hilgers dan Liano Reijnders, tinggal menunggu waktu untuk resmi menjadi warga negara Indonesia dan segera bisa membela timnas dalam laga-laga penting mendatang. Dalam banyak wawancara, para pemain ini menyatakan bahwa membela Indonesia bukan sekadar keputusan karier, melainkan juga tentang kebanggaan pribadi dan koneksi emosional dengan tanah leluhur. Fakta bahwa mereka rela melepaskan kewarganegaraan Belanda demi Indonesia memperlihatkan bahwa pilihan mereka bukan hanya didorong oleh peluang bermain, tetapi juga oleh rasa bangga dan tanggung jawab terhadap akar budaya mereka. Dengan demikian, pemain-pemain ini bukan hanya membawa kualitas sepak bola Eropa, tetapi juga semangat untuk memperkuat sepak bola Indonesia di kancah internasional.
Pemain grade A yang disia-siakan Belanda bisa dimanfaatkan Belanda. Kabar gembira menyelimuti dunia sepak bola Indonesia karena timnas Indonesia berpeluang besar untuk memanfaatkan pemain-pemain berbakat keturunan Indonesia yang disia-siakan oleh timnas Belanda. 6 pemain berkualitas tinggi ini yang saat ini belum dipanggil oleh pelatih Belanda, Ronald Koeman, untuk berlaga di UEFA Nations League memiliki potensi luar biasa untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan bakat dan kemampuan yang mereka miliki, peluang dinaturalisasi menjadi jalan bagi mereka untuk memperkuat Garuda di kancah internasional. Salah satu pemain yang paling menarik perhatian adalah Ian Maatsen, seorang bek kiri berusia 22 tahun yang saat ini memperkuat klub Liga Inggris, Aston Villa. Meski memiliki kemampuan bertahan yang luar biasa, Maatsen tidak dipanggil ke skuad Belanda. Hal ini menjadi kesempatan besar bagi Indonesia untuk mengajak Maatsen bergabung. Dengan harga pasarnya yang mencapai 40 juta euro, dalam kurung sekitar 676 miliar rupiah, kehadiran Maatsen akan memberikan dampak signifikan bagi lini pertahanan Indonesia yang akan semakin kuat dan solid. Selain Maatsen, Kevin Dix juga berpotensi untuk memperkuat Indonesia. Pemain yang biasa bermain di posisi fullback kanan ini saat ini bermain untuk klub papan atas Denmark, FC Copenhagen. Dix dikenal sebagai pemain andalan di Copenhagen, terutama dalam kompetisi Liga Champions. Potensinya yang luar biasa di sisi kanan pertahanan bisa menjadi tambahan kekuatan yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Berikutnya ada Jayden Oosterwolde, pemain yang kini membela Fenerbahce di Turki. Oosterwolde merupakan fullback kiri yang diasuh oleh pelatih ternama dunia, Jose Mourinho. Dengan pengalaman bermain di bawah pelatih top, Oosterwolde bisa membawa kualitas permainan yang lebih tinggi ke dalam skuad Indonesia. Selain itu, kemampuannya yang solid di lini pertahanan dapat memberikan perlindungan ekstra bagi timnas Indonesia di kompetisi internasional. Maitland Niles, striker muda yang bermain untuk Stoke City di Inggris, juga tidak dipanggil oleh timnas Belanda. Padahal performanya sangat menonjol musim ini dengan mencetak 3 gol dan 1 assist dalam 9 pertandingan. Kecepatan dan naluri gol Niles di lini depan bisa menjadi senjata ampuh bagi timnas Indonesia untuk meningkatkan daya serang mereka. Di lini belakang, Pascal Struijk juga menjadi pemain yang berpotensi besar. Pemain yang saat ini bermain di klub asal Inggris memiliki nilai pasar sekitar 260 miliar rupiah. Struijk bisa menjadi tembok kokoh di lini pertahanan Indonesia jika berhasil dinaturalisasi, memberikan keamanan dan stabilitas bagi skuad Garuda. Terakhir ada Ole Romani, striker muda berusia 24 tahun yang tampil mengesankan bersama FC Utrecht di Liga Belanda. Musim ini, Romani sudah mencatatkan 2 gol dari 4 pertandingan. Dengan performa gacor di level klub, Romani bisa menjadi penyerang berbahaya di timnas Indonesia. Jika keenam pemain ini bisa dinaturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia, maka Indonesia akan memiliki tim bertaraf internasional yang siap bersaing di kancah global. Bakat dan kemampuan mereka bisa membawa perubahan besar bagi sepak bola Indonesia yang semakin dekat dengan impian meraih prestasi di level dunia.